Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Edi Lawinski. Saya mahasiswi Politika Surakarta, jurusan Okupasi Terapi. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, bersuku Toraja dan tinggal di Luwu Utara. Banyak banget yang bertanya kepada saya kenapa sih saya memilih Politika Surakarta menjadi tempat saya melanjutkan pendidikan saya. Dan terlebih lagi, saya mengambil jurusan yang tidak banyak orang ketahui, yaitu jurusan Okupasi Terapi. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya masuk di Politeknik Surakarta, kenapa saya memilih jurusan okupasi terapi, apa yang membuat saya yakin, dan bagaimana perjalanan perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa okupasi terapi saya akan ceritakan pada video ini. Namun, pada part 1 ini saya akan menceritakan bagaimana saya mengenal jurusan okupasi terapi dan perjalanan saya masuk di Politeknik Surakarta. Jadi teman-teman, dari kecil itu cita-cita saya adalah ingin menjadi guru. Karena saya suka anak kecil, jadi saya mau mengambil jurusan PGSD. Nah, pada saat kelas 12 itu saya sudah mengusulkan ke orang tua kalau saya akan kuliah dan mengambil jurusan PGSD. Tapi dengan pertimbangan beberapa hal, saya dilarang untuk mengambil jurusan itu. Kemudian saya mencoba lagi mengusulkan jurusan yang saya akan ambil, yaitu hukum dan psikologi. Namun dengan pertimbangan beberapa hal lagi, saya tidak disarankan untuk mengambil jurusan itu. Kemudian saya bingung, saya akan melanjutkan kuliah, tapi mengambil jurusan apa? Waktu semakin berjalan, pada saat itu kalau bulan 12 kan ada kumpul keluarga untuk Natalan. Terus tante saya datang, tanya ke saya mau ambil jurusan apa. Tapi saya jawab waktu itu bingung mau ambil jurusan apa, nggak ada yang tepat, nggak ada yang cocok dengan apa yang menjadi kesukaan saya. Saya sering bilang ke orang tua kalau saya mau ambil jurusan yang saya senangi, agar kalau saya menjalankan itu dengan senang hati juga. Tapi kata orang tua, jangan selalu yang kita sukai yang kita ambil, karena akan ada proses untuk nanti pekerjaan itu bakal kita suka ketika kita sudah menjalani. Tapi itu tidak berlaku untuk saya. Pokoknya saya harus mengambil jurusan yang saya senangi. Kemudian tante saya tahu kalau saya suka anak-anak pada saat itu, jadi mungkin tante saya tahu, jadi saya direkomendasikan untuk masuk jurusan okupasi terapi. Pada saat saya mendengar jurusan okupasi terapi itu, yang terlintas di pikiran saya karena saya suka sama anak kecil, saya bilang, jurusan okupasi terapi itu apa? Lalu tante saya bilang, pokoknya dia tuh kerjanya mainnya sama anak-anak. Yang tersimpan di otak saya adalah mainnya sama anak-anak, kerjanya tuh main sama anak-anak. Nah, pada saat itu saya belum menggubris sama sekali apa yang tante saya ucapkan, apa yang tante saya rekomendasikan. Jadi pada saat itu saya cuma diam-diam, oh iya sama anak-anak. Terus tante saya bilang kalau nanti kuliah itu kuliah di depan kampus saya. Jadi kebetulan tante saya itu alumni USB, Universitas Setiabudi, jadi berhadapan dengan Politeknik Surakarta. Jadi nanti kalau kamu mau ambil jurusan itu, kuliahnya di Solo. Waduh, saya makin pada saat dengar itu saya makin, ya apaan sih, jauh, mungkin gak sih. Tapi pada saat itu saya cuma diam, tapi dalam hati gitu ngomongnya. Terus tapi jurusan okupasi terapi itu menghantui. Kemudian saya diam-diam cari apa sih okupasi terapi itu, prospek kerjanya apa, dan bagaimana. Saya diam-diam cari di Google, saya searching sendiri. Kemudian semua literatur yang saya baca, artikel-artikel bahwa okupasi terapi itu bekerja dengan anak. Nah, yang tersimpan di otak saya adalah bekerja bersama anak-anak. Pada saat itu saya tidak membaca satupun literatur yang saya baca kalau anak-anak yang kita temani bermain itu adalah anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Ataukah pada saat itu saya sempat membaca, cuma saya nggak tahu apa itu ABK atau apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi yang tersimpan di otak saya hanyalah bermain sama anak-anak. Yang ABK-nya atau anak berkebutuhan khusus itu saya skip atau saya cuma lewatkan begitu saja. Saya cuma menotif bahwa pada saat saya bekerja, saya akan bekerja bersama anak-anak. Itulah yang membuat saya semangat. Kemudian dengan pengetahuan yang terbatas tentang okupasi terapi itu, saya kemudian membulatkan
hati saya untuk mengambil jurusan okupasi terapi. Dan setelah saya mencari tahu, ternyata di Indonesia hanya 2 kampus atau universitas yang menyediakan jurusan okupasi terapi, yaitu di Poltekkes Surakarta dan di UI atau Universitas Indonesia. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil jurusan OT atau okupasi terapi itu di Poltekkes Surakarta dengan pertimbangan beberapa hal. Karena saya anak petani, saya tahu bahwa hidup di Jakarta itu membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan dengan di Solo, jadi saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Poltekkes Surakarta. Jadi teman-teman, saya sudah memutuskan untuk mengambil jurusan okupasi terapi di Poltekkes Surakarta. Yang kemudian saya pikirkan adalah bagaimana sih cara masuk di Poltekkes Surakarta. Nah, waktu itu saya mencari tahu, ternyata ada 3 cara untuk masuk di Poltekkes Surakarta. Yang pertama itu dengan jalur seleksi nilai raport. Jadi nilai raport kita itu yang dibutuhkan dari semester 1 sampai semester 5. Dengan bantuan-bantuan sertifikat itu bisa dimasukkan untuk PMDP. Yang kedua adalah uji tulis. Jadi jalur uji tulis itu kita ada ujian untuk masuk di Poltekkes Surakarta. Kemudian yang ketiga ada jalur untuk masyarakat yang kurang mampu bisa tetap bersekolah, bisa tetap melanjutkan pendidikan di Poltekkes Surakarta dengan potongan biaya. Ketika kita lulus kita mendapatkan potongan biaya kuliah. Jadi ada 3 jalur. Yang pertama PMDP itu seleksi nilai raport, yang kedua uji tulis, jadi ada ujiannya, dan yang ketiga adalah untuk masyarakat kurang mampu dengan mengikuti jalur Gakin agar mendapatkan potongan biaya kuliah. Jadi teman-teman, saya mengetahui jurusan okupasi terapi itu di minggu terakhir bulan 12. Dan ternyata setelah saya mencari tahu, penerimaan mahasiswa baru untuk jalur PMDP, atau saya sudah jelaskan tadi, PMDP itu menggunakan nilai raport dan sampai semester 5 itu dibuka di awal Januari. Jadi saya hanya punya waktu sedikit untuk lebih mematangkan pilihan saya waktu itu, dan saya tetap memutuskan untuk akan mendaftar dengan menggunakan jalur PMDP. Jadi saya melengkapi berkas, menghadap ke kepala sekolah, dan syukur berkas saya boleh di ACC. Kemudian saya mendaftar dengan jalur PMDP, dan di bulan Maret di bulan Maret itu pengumuman jalur PMDP, dan puji Tuhan saya lulus. Sayang banget nggak ke-record. Jadi untuk masuk Poltekkes itu ada 2 tahap, yaitu tahap tes yang kalau tes PMDP itu pakai nilai rapor, dan tahap kedua itu tahap uji kesehatan, apakah kita layak untuk masuk jadi mahasiswa Poltekkes Surakarta. Kemudian untuk ujian kesehatannya itu nggak menyeramkan kok. Yang saya ingat waktu itu adalah tes urin untuk mengetahui apakah kita pernah mengonsumsi narkoba, kayaknya itu tujuannya kalau nggak salah. Dan yang kedua yang saya ingat betul ada tes buta warna, dan yang kayak tes tekanan darah itu cuma sebagai pelengkap aja gitu. Jadi untuk kedua tahap itu saya lolos. Jadi apa sih yang membuat saya yakin untuk mengambil jurusan okupasi terapi di Poltekkes Surakarta? Nah, jawabannya adalah karena saya suka anak-anak. Nah, sekalipun waktu itu saya tidak mengetahui bahwa anak-anak yang kita temani bermain nantinya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin ini adalah jalan saya. Mungkin kalau saat itu saya sudah tahu bahwa anak-anak yang saya akan temani bermain atau anak-anak yang saya akan layani adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin lain lagi pemikiran saya. Mungkin saya akan berhenti untuk masuk di Poltekkes Surakarta, mungkin saya akan takut, mungkin. Karena itu saya terima ini bahwa ini adalah jalan saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya cuma mendaftar di Poltekkes Surakarta dan tidak mendaftar di kampus atau universitas yang lain? Jawabannya adalah tidak. Nilai saya mencukupi untuk daftar di SNPTN. Oleh karena itu, saya memanfaatkan kesempatan itu dengan mendaftar di universitas yang banyak diminati orang, dan saya tidak lulus. Jadinya mengambil jurusan OT. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan mungkin yang menyaksikan video ini ada yang berminat untuk bergabung di jurusan okupasi terapi.
semangat, kalian tinggal memilih apakah kalian akan melanjutkan di Poltekkes Surakarta ataupun di UI. Itu tergantung pilihan kalian. Lanjut di UI ataupun Poltekkes Surakarta sama-sama baik. Semoga kalian sukses. God bless you.